mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Kali ini saya akan mengajak beberapa keluarga dan teman saya untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Penyakit coronavirus 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi yang berkelanjutan. Gejala COVID-19 bervariasi, tetapi seringkali meliputi demam, batuk, sakit kepala, kelelahan, kesulitan bernapas, serta kehilangan penciuman dan perasa. Gejala mungkin mulai 1-14 hari setelah terpapar virus. Setidaknya, sepertiga dari orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala yang nyata. 14% mengalami gejala parah atau lebih dari 50% keterlibatan paru pada pencitraan dan 5% menderita gejala kritis, gagal napas, shock, atau disfungsi multiorgan. Orang yang lebih tua beresiko lebih tinggi mengalami gejala yang parah. Beberapa orang terus mengalami berbagai efek atau COVID panjang selama berbulan-bulan setelah pemulihan, dan kerusakan organ telah diamati. Studi multi tahun sedang dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut efek jangka panjang dari penyakit ini. COVID-19 menular ketika orang menghirup udara yang terkontaminasi oleh tetesan dan partikel kecil di udara. Resiko menghirup ini paling tinggi ketika orang berada dalam jarak dekat, tetapi mereka dapat terhirup dalam jarak yang lebih jauh, terutama di dalam ruangan. Penularan juga dapat terjadi jika terciprat atau disemprot dengan cairan yang terkontaminasi di mata, hidung, atau mulut, dan jarang melalui permukaan yang terkontaminasi. Orang tetap menular hingga 20 hari dan dapat menyebarkan virus bahkan jika mereka tidak menunjukkan gejala apapun. Beberapa metode pengujian telah dikembangkan untuk mendiagnosis penyakit ini. Metode diagnostik standar adalah dengan mendeteksi asam nukleat virus dengan real-time reverse transcription polymerase chain reaction. Sementara pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan obat yang menghambat virus, dan beberapa vaksin untuk itu telah disetujui dan didistribusikan di berbagai negara yang telah memulai kampanye vaksinasi massal. Pengobatan utama bersifat simptomatik, manajemen melibatkan pengobatan gejala, perawatan suportif, isolasi, dan tindakan eksperimental. Langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi termasuk mendapatkan vaksinasi, tinggal di rumah, memakai masker di depan umum, menghindari tempat-tempat ramai, menjaga jarak dari orang lain, ventilasi ruang dalam ruangan, mengelola durasi paparan potensial, mencuci tangan dengan sabun dan air, dan setidaknya selama 20 detik, mempraktekkan kebersihan pernapasan yang baik, dan menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Mereka yang didiagnosis dengan COVID-19 atau yang percaya bahwa mereka mungkin terinfeksi disarankan oleh CDC untuk tinggal di rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan medis, menelpon terlebih dahulu sebelum mengunjungi penyedia layanan kesehatan, memakai masker wajah sebelum memasuki kantor penyedia layanan kesehatan, dan ketika berada di ruangan manapun atau kendaraan dengan orang lain. Tutupi batuk dan bersin dengan tisu, cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, serta hindari berbagai barang-barang rumah tangga pribadi.
Pertama, vaksin COVID-19 diberikan persetujuan peraturan atas 2 Desember oleh UK Obat Regulator MHRA. Itu dievaluasi untuk status otorisasi penggunaan darurat dan di beberapa negara lain. Awalnya, Pedoman Institut Kesehatan Nasional (AS) tidak merekomendasikan obat apapun untuk pencegahan COVID-19 sebelum atau setelah terpapar virus SARS-CoV-2 di luar pengaturan uji klinis. Tanpa vaksin, tindakan profilaksis lainnya atau perawatan yang efektif, bagian penting dari penanganan COVID-19 adalah mencoba untuk mengurangi dan menunda puncak epidemi yang dikenal sebagai meratakan kurva. Hal ini dilakukan dengan memperlambat tingkat infeksi untuk mengurangi resiko layanan kesehatan yang kewalahan, memungkinkan penanganan kasus aktif yang lebih baik, dan menunda kasus tambahan hingga pengobatan atau vaksin yang efektif tersedia. Sebuah vaksin COVID-19 adalah vaksin dimaksudkan untuk memberikan kekebalan yang diperoleh terhadap akut sindrom pernafasan coronavirus 2, virus yang menyebabkan penyakit coronavirus 2019 ini. Sebelum pandemi COVID-19, ada kumpulan pengetahuan yang mapan tentang struktur dan fungsi virus corona yang menyebabkan penyakit seperti sindrom pernapasan akut dan sindrom pernapasan timur tengah. Pengetahuan ini mempercepat pengembangan berbagai teknologi vaksin selama awal 2020.